Hai, oke, di tahun 2025 kira-kira lo bakal pilih mana nih? Lo tim iPhone SE 2020 generasi kedua atau iPhone 8? Nah, sedikit cerita yang gue tahu di iPhone SE generasi kedua ini, pada saat booming-boomingnya, tiba-tiba Apple menciptakan sebuah iPhone lagi yang desas-desusnya menggunakan poni. Dan ternyata enggak, yang terjadi seperti ini, menggunakan basic dari iPhone 8 yang dulu pada awal rilis itu di harga 14 jutaan untuk seekor handphone dengan layar kuno hampir 14 juta dengan casan masih 5 watt yang dimana kalau ngecas itu kiamat baru full. Dan sekarang di tahun 2025 ini harganya tuh udah drop banget, turun drastis dari yang harganya hampir 14 juta itu yang 64 GB yang sekarang di tahun ini harganya cuma tembus di 3 jutaan. Anjir, drop parah sih. Nah, kalau kita coba compare dengan iPhone 8, kira-kira worth it atau enggak nih? Dulu tuh harganya kayak beda berkali-kali lipat. Pada saat HP ini harganya 14 jutaan, iPhone SE 2020 ini, sedangkan iPhone 8 ini itu harganya berkisar di 4 jutaan ke 5 jutaan. Dan itu literally which is dengan harga iPhone SE 14 jutaan lo bisa beli sebuah iPhone 8 pada saat itu. Tapi sekarang perbedaan harganya cuma ratusan ribu. Bahkan ada yang mirip-mirip di budget tertinggi. Di iPhone SE 2020 Inter dan iPhone 8 resmi itu harganya hampir sama. Dan gila sih kalau HP itu gak ngotak anjir penurunan harganya. Nah, gue pengen ngajak lo semua buat nostalgia. Kira-kira lebih pilih mana sih antara kedua handphone ini? Dan kira-kira kalau lo emang ada kepikiran buat beli handphone non poni buat handphone kedua atau utama, gue coba jelasin sedikit buat rekomendasi lo harus pilih mana antara kedua handphone ini. Kalau untuk video review, udah banyak channel lain yang membahas kedua HP ini lebih proper. Lo bisa cek aja di channel lain. So, coba gue bandingkan kedua HP ini antara iPhone SE dan iPhone 8. Nggak ada bedanya sama sekali. Di sini ukuran layarnya sama-sama 4,7 inch. Kalau dilihat dari bahan materialnya, semuanya sama. Nah, kalau dari segi chipsetnya nggak ada bedanya sebenarnya. Di iPhone SE A13, di iPhone 8 A11, HP ini dipakai buat daily hampir gak ada bedanya. Kedua chipsetnya ini gue pakai iPhone 8 buat pemakaian ringan, nggak ada bedanya juga dengan iPhone SE. Cuma pemakaian agak berat sedikit baru terasa perbedaannya. iPhone SE itu jauh lebih adem, iPhone 8 agak sedikit gampang panas karena ya chipsetnya juga beda jauh ya kan. Nah, kalau dari segi kameranya masih sama-sama 12 megapiksel. Cuma ada tambahan portrait dan settingan kameranya agak sedikit lebih advance di iPhone SE. Nanti gue coba jelasin. Terus dari segi baterai sama-sama 13 jam. Dari spesifikasinya, cuman berdasarkan pemakaian gue secara pribadi, iPhone SE itu jauh lebih enak. Kenapa? Karena ketika dipakai sambil ngecas nggak gampang panas. iPhone SE jauh lebih kemana-mana lah. Beda chipsetnya juga ya kan. Terus dari segi sensor-sensornya kayak fingerprint dan lainnya itu sama. By the way, iPhone SE 2020 belum support 5G. Jadi di budget lo bisa beli sebuah iPhone SE. Kalau lo coba pilih Android lebih banyak yang udah support 5G. Of course ya kan. So dari segi spek nggak ada yang bisa dibeda-bedain. Gimana ya kan? Nah, the question is, jika kita bandingkan yang varian iBox di Gmap, varian resmi lah, kira-kira mana yang lebih worth it, iPhone 8 atau iPhone SE? Kalau sekiranya budget lo udah mampu beli sebuah iPhone 8 yang resmi-resmi iBox, whatever lah, pokoknya yang resmi, sebenarnya lo udah mampu beli iPhone SE yang inter-interan, yang agak minus-minus dikit. Cuma balik lagi untuk pemakaian jangka panjang, iPhone 8 yang resmi jauh lebih worth it daripada iPhone SE yang inter-interan. Jika lo beli atau pilih iPhone SE yang resmi, beda harganya cukup lumayan jauh. Jadi
Kalau lo tanya, seandainya lo mentingin gaya model gengsi di iPhone SE yang resmi, menurut gue nggak terlalu worth it buat karakter seperti itu. Contohnya lo lagi pakai iPhone 8, lo harus modal sekian-sekian juta lagi buat beli sebuah iPhone SE 2020 yang resmi. Of course, lo tuh bisa dapet yang upgrade desain, contohnya kayak iPhone XR, mungkin yang Inter, iPhone 11, dan apapun itu, daripada home button-an seperti ini. Buat orang yang karakter seperti itu, cuma jika lo orang yang bener-bener dipakai buat kerjaan dan kebutuhan, nggak ada salahnya buat upgrade ke iPhone SE 2020 ini. 1, 2, 3